bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Jalan pintas seringkali menjadi pilihan karena kita manusia tidak mau sabar untuk menjalani proses yang lama dan sulit. Jalan pintas itu kita biasa bilang jalan potong, jalan terdekat untuk lebih cepat tiba di tujuan. Daripada terjebak macet, daripada buang waktu lama, lebih baik ambil jalan pintas. Nah, Abram dan Sarai juga mengambil jalan pintas. Sudah 10 tahun lamanya Abram menanti janji Tuhan yang kita baca kisahnya Kejadian 12 pada minggu yang lalu. 10 tahun sesudah Tuhan memberikan janjinya itu, belum ada tanda-tanda bahwa Sarai akan mengandung. Bahkan secara logika Sarai sadar diri, ia sudah terlalu tua untuk melahirkan. Maka Sarai mengatasi masalahnya dengan caranya sendiri dan dengan pikirannya sendiri. Sarai ambil kesimpulan pada ayat 2 dari bacaan kita. Dia bilang untuk Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Berbeda ya dengan janji Tuhan. Sarai buat kesimpulan menurut pikirannya, pendapatnya sendiri. Sarai ambil jalan potong. Sarai keluar dari jalan Tuhan. Sarai melakukan rencananya sendiri dan mengabaikan rencana Tuhan. Jadi karena itu Sarai menyarankan Abram untuk menghampiri Hagar, hambanya, orang Mesir itu, supaya Abram bisa memiliki anak dari Hagar, tetapi atas nama Sarah. Ini tradisi yang biasa terjadi di Israel, tapi tidak boleh terjadi untuk kita di masa kini ya, Ibu Bapak. Nah, jadi dalam tradisi itu anak-anak dari budak, dari hamba perempuan seorang nyonya dianggap sebagai anak dari si istri. Terlepas dari tradisi masa itu, Ibu Bapak Saudara, apa yang dilakukan Abram dan Sarai ini karena Abram setuju. Abram mendengarkan perkataan istrinya. Yang dilakukan oleh Abram dan Sarai ini bukan merupakan cara Allah. Itu jalan pintas dari janji Allah. Nah, apakah jalan keluar dari Sarai ini berhasil? Ya memang berhasil Ibu Bapak. Karena Hagar mengandung. Tapi ternyata kenyataan tidak seperti skenario yang Sarai mau. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana dan pemberdayaan yang benar menghebatkan. Tema kita dari Sinode GKI di Tanah Papua, pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana dan pemberdayaan yang benar menghebatkan. Jadi tindakan Sarai yang mengandalkan pikirannya, masalahnya dan solusinya sendiri justru mendatangkan masalah baru bagi dirinya dan keluarganya. Sarai keluar dari jalur jalan Tuhan dan ternyata itu menjadi bencana. Sarai pikir dia punya kuasa, dia punya daya untuk Hagar. Tapi pemberdayaan yang salah di sini adalah Sarai bersandar pada pengertiannya sendiri. Sarai tidak mengandalkan Tuhan. Jadi yang terjadi, Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, masalah demi masalah, konflik yang lebih besar, dan relasi yang semakin rusak di dalam keluarga. Seperti pada bacaan kita tadi. Sarai dan Hagar saling menindas. Hagar menjadi angkuh memandang rendah Sarai. Sarai bukan mengoreksi diri, tapi menyalahkan Abram dan Hagar. Dan Abram terlihat di sini tidak ada tindakan yang dia ambil, yang kehilangan wibawa sebagai imam di dalam keluarga. Jadi ini pemberdayaan yang salah, yang mendatangkan bencana, Ibu Bapak Saudara. Pemberdayaan yang mendatangkan bencana ini bersumber dari manusia. Karena mengandalkan kekuatan, kemampuan, pikiran, kehebatan, dan
Sedangkan pemberdayaan yang benar yang disebutkan tema kita menghebatkan adalah pemberdayaan yang berasal dari Tuhan. Tuhan turun tangan, Hagar melarikan diri, tapi Tuhan membela Hagar. Tuhan bilang lewat malaikat Tuhan, kembalilah kepada Sarai, Tuhan. Tuhan menjanjikan perlindungan bagi Hagar dan Ismail, anak yang nanti akan dilahirkan oleh Hagar. Bahkan bagi keturunannya ada janji juga yang disediakan bagi Hagar, Ismail dan keturunannya. Jadi Tuhan peduli. Dong sebikin barang nih kacau. Masalah suka alingkan seperti benang kusut. Tetapi Tuhan menguraikan semuanya kembali. Jadi Tuhan bukan datang terus potong, tidak. Masing-masing dipulihkan. Tuhan memelihara Abraham dan Sarai. Janji Tuhan bagi Abraham dan Sarai tetap digenapi, karena kemudian Ishak akan lahir. Tapi Tuhan juga peduli kepada Hagar. Tuhan berjumpa dengan Hagar, dan anak Hagar Ismail itu diberi nama Ismail, karena artinya Tuhan mendengar. Karena itu Hagar bilang Tuhan sebagai El Roi, yang artinya Tuhan melihat, Tuhan mencukupi. Jadi dari bacaan dan tema kita ini, Ibu Bapak Saudara Jemaat, kita diingatkan bahwa Tuhan harus menjadi yang pertama, yang utama, menjadi penuntun kita, yang kita minta hikmat daripadanya untuk menjalani hidup kita, bukan mengandalkan kemampuan, kepintaran, dan apa yang kita punya. Jadi mari kita renungkan, jangan-jangan hidup yang talingkar sekarang bagaikan benang kusut itu karena kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri dalam menjalani hidup. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita keluar jalur dari jalan Tuhan. Bu Bapak, di dalam perjanjian baru, refleksi atas kisah Hagar dan Sarai ini, Hagar menjadi simbol yang mengandalkan kekuatan sendiri, sementara perjanjian atas Abraham dan Sarai menjadi simbol kasih karunia Tuhan. Sarai memang melakukan yang salah, tetapi janji Tuhan tetap digenapi. Bukan karena Sarai hebat, bukan karena siapa Sarai dan Abraham, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara, iman yang benar itu bukan menaruh percaya pada kemampuan kita manusia, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Itu pemberdayaan yang menghebatkan. Kadang-kadang kita pikir kita punya banyak uang, kita punya jabatan, kita punya kuasa mempengaruhi orang lain, sehingga kita merasa kita bisa mengatur orang lain dan hidup kita menurut apa yang kita mau. Tidak, Ibu Bapak Saudara. Tuhan saja yang menjadi pemimpin kehidupan kita. Jadi mari kita diingatkan supaya kita sungguh-sungguh hanya percaya kepada kuasa Tuhan. Kita diajar untuk bersabar. Bersabar menanti janji Tuhan. Tetap setia pada jalan Tuhan. Jadi bila saat ini kita sedang menanti janji Tuhan, apapun itu, bergumul dengan pekerjaan, pelayanan, pasangan hidup, keturunan dan lain sebagainya, tetap tekun dan sabar menantikan janji Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Jangan sekali-kali mencari jalan keluar dengan mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan bahwa masing-masing orang itu ada berkatnya. Jadi ada berkat bagi Ishak dan keturunannya yang menjadi bangsa yang besar melalui Abraham, Ishak dan Yakub, Israel itu. Ada berkat juga bagi Ismail. Jadi jangan iri hati terhadap berkat orang lain. Syukuri berkat kita dan menjalin relasi yang harmonis dengan yang lain. Jangan saling menindas seperti yang dilakukan oleh dua perempuan, Hagar dan Sarai. Hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita ada pada minggu keempat dan bentuk ibadah kita adalah ibadah kontekstual etnik. Jadi ada yang datang dengan batik yang menunjukkan ciri khas dari sukunya masing-masing. Saya pakai ini khas Waropen. Ada orang Waropen di sini kan? Oh ya, ada satu yang pegang kamera, itu orang Waropen. Ya, di mahkota ini ada kepiting.
Kemudian ada satu yang tinggi, panjang itu namanya kaipoa. Dari waropen itu buah dari mangrove atau lolaro. Dan ini dua simbol yang menunjukkan ciri yang berbeda. Kalau kepiting itu kita tahu ya, Ibu Bapak. Coba taruh kepiting di satu tempat bersamaan, maka kepiting-kepiting itu akan saling menggigit. Kalau yang satu sudah naik, yang di bawahnya akan gigit ke turun. Tidak mau, ada yang lebih hebat dari bawah. Itu yang terjadi juga dalam hidup kita. Sering saling menyikut, saling menggigit, saling menindas. Dan itu terjadi bagi Hagar dan Sarah. Pelajaran penting bagi kita, Ibu Bapak. Sikap yang seperti itu tidak menolong kita. Justru itu pemberdayaan yang mendatangkan bencana. Kalau yang panjang, yang kaipoa ini berbeda. Kaipoa ini jatuh di mana dia akan tumbuh di situ. Kalau aliran air bawah, entah kali atau laut, tiba di mana dia akan tumbuh di situ. Dia menyesuaikan diri di tempat di mana dia ada, dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon mangrove, menjadi berkat dimanapun berada, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan. Syukuri berkat dan memakai hidup menjadi berkat, memberi kehidupan. Karena pohon lolaro atau yang biasanya dikenal dengan mangrove itu menjadi rumah bagi habitat seperti siput, kemudian udang, dan juga kepiting di dalam. Mari Ibu Bapak Saudara, ketika kita datang dalam ibadah kontekstual minggu keempat, masing-masing kita dengan kesukuan kita, jangan saling merendahkan satu suku dengan satu suku yang lain. Jangan saling menjatuhkan satu pribadi dengan pribadi yang lain, tapi mari saling menopang dan terus menjadi berkat. Ingat bahwa Tuhan itu El Roi, Allah yang mendengar seruan, Allah yang peduli, Allah yang berpihak kepada yang tertindas, seperti yang dilakukan ketika menjumpai Hagar. Jadi mari hidup dalam kebersamaan, keharmonisan dari suku-suku satu dengan yang lain, dan percaya dalam pergumulan setiap pribadi, setiap keluarga, Tuhan menjumpai kita di dalam pergumulan kita sebagaimana Ia menjumpai Hagar. Ia menggenapi janji-janjinya bagi kita sebagaimana penggenapan janjinya bagi Abraham dan keturunannya. Dalam kesesatan Tuhan mendengar kita, bahkan dalam dosa Ia menebus kita. Jadi jangan andalkan daya kita, kuasa kita sebagai manusia yang akan melahirkan bencana, tapi andalkan pemberdayaan Tuhan, kuasa Tuhan yang hebat dan yang menghebatkan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman.